Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kirata Fatihah dari kelas 8D. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang perkembangan pergerakan nasional. Yang pertama adalah pengertian nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Yang kedua ada faktor yang membelakangi munculnya nasionalisme. Yang pertama ada faktor internal. 1. Penderitaan rakyat yang sudah cukup lama sehingga menimbulkan dorongan yang kuat untuk berjuang membebaskan diri dari segala penderitaan. 2. Timbulnya kaum terpelajar. Mereka ini yang memopori pergerakan nasional. 3. Pengalaman perjuangan masa lampau. Perjuangan fisik dan bersifat kedaerahan ternyata tidak banyak berhasil, sehingga mendorong untuk mengubah cara perjuangan. Yang kedua ada faktor eksternal. 1. Kemenangan Jepang atas Rusia dalam Perang 1904-1905. Hal ini telah membangkitkan semangat bangsa-bangsa Asia, termasuk Indonesia, untuk mengusir kaum penjajah. 2. Adanya pengaruh dari gerakan nasional di negara-negara lain, misalnya gerakan nasional di India dan Filipina. 3. Penyelewengan pada 1908. 1. Irigasi hanya untuk kepentingan perkebunan Belanda. 2. Imigrasi atau transmigrasi hanya menjadikan rakyat Indonesia menjadi buruh dengan upah kecil. 3. Pendidikan hanya sampai tingkat rendah untuk menyediakan pegawai rendahan. Pendidikan tinggi hanya untuk orang Belanda dan beberapa pejabat. 3. Perkembangan organisasi etnis kedaerahan dan keagamaan pada masa perkembangan pergerakan nasional. 1. Ada Jong Java atau Trikoro Darmo. Jong Java atau Trikoro Darmo merupakan organisasi pemuda yang didirikan oleh Satiman Wijo Sanjojo di Gedung Stovia pada 7 Maret 1915 dengan nama awal Trikoro Darmo. Ia mendirikan asosiasi pemuda ini karena banyak orang muda berpikir bahwa Budi Utomo dianggap sebagai organisasi elit. Tujuan Jong Java adalah ingin menghidupkan kembali persatuan di antara pemuda Jawa, Sunda, Madura, Bali, dan Lombok. Sejarah dan tujuan kelahiran. 1. Tahun 1915 sampai 1921 ketika didirikan, ketua adalah Dr. Satiman Wijo Sanjojo dengan wakil ketua Wongso Negoro, sekretaris Sutomo, dan anggota Muklis Wosodo dan Abdul Rahman. 2. Tujuan awalnya untuk menyatukan siswa asli, menumbuhkan minat dalam seni dan bahasa nasional, dan mempromosikan pengetahuan umum bagi para anggotanya. 3. Tahun 1919 yang dihadiri oleh beberapa anggota non Jawa yang dibicarakan antara lain milisi untuk rakyat Indonesia, mengubah bahasa Jawa menjadi lebih demokratis. 3. Perguruan tinggi. 4. Posisi perempuan Sunda Tanah dan sejarah Sunda makna nasionalisme Jawa berdiri dalam gerakan rakyat. 4. Pertengahan 1920 Kongres ketiga diadakan di Solo, Jawa Tengah, dan pada pertengahan 1921, Kongres keempat diadakan di Bandung, Jawa Barat. Di kedua kongres itu tujuannya adalah untuk membangkitkan cita-cita Jawa Raya dan mengembangkan rasa persatuan di antara suku bangsa Indonesia. 5. Tahun 1922 di Solo, Jawa Tengah, bahwa asosiasi ini tidak ikut campur dalam aksi politik atau politik. 6. Pada kepemimpinan Haji Agus Salim tahun 1924, pengaruh SI dirasakan sehingga menyebabkan beberapa tokoh yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam akhirnya muncul dari asosiasi ini. Lalu ada asas Trikoro Darmo. 1. Menciptakan hubungan antara siswa pria di bumi, sekolah, dan khusus kejuruan. 2. Tambahkan pengetahuan ke setiap anggota. 3. Membangkitkan dan mempertajam bahasa dan kebudayaan Indonesia. Tokoh TKD ketuanya adalah Dr. Saliman Wijo Sanjojo. Kedua wakil ketua Wongso Negoro. 3. Sekretaris Sutomo. Anggotanya adalah Muklis Wosodo Abdul Rahman. Yang kedua ada Perkumpulan Pemuda Kristen. Pada awal berdiri tahun 1920 bernama Muda Kristen Jawi dalam bahasa Jawa, lalu diubah menjadi bahasa Indonesia yaitu Pemuda Kristen. Tujuannya adalah organisasi ini bertujuan untuk membina iman para pemuda Kristiani dan juga menjadi wadah untuk saling berbagi pengalaman dalam keseharian sebagai Kristiani dan mempererat pemuda Kristiani. Yang ketiga ada Muhammadiyah. Pendiri Muhammadiyah adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Tujuannya adalah mewujudkan cita-cita masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dengan menegakkan dan menunjuk tinggi agama Islam. Yang keempat ada Nahdlatul Ulama.
Didirikan tahun 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926, dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Didirikan pada 16 Rajab 1344 Hijriah 31 Januari 1926. Tujuannya adalah di tengah-tengah masyarakat menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kelima, Taman Siswa. Organisasi ini berdiri tanggal 13 Juli 1922 di Yogyakarta dan didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Tujuannya adalah mendidik pemuda Indonesia dan juga sebagai alat perjuangan bagi rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.